Halo semua mahasiswa yang saya cintai, dimanapun Anda berada. Hari ini kita akan masuki bagian yang ketiga dari mata kuliah manajemen pemasaran. Materi yang ketiga adalah mengenai konsep pemasaran jasa. Oke, saya akan share screen. Baik, kita awali pembahasan kita dengan memahami pengertian daripada jasa. Apakah yang dimaksud dengan jasa? Jasa adalah layanan aktivitas yang tidak memiliki fisik, tidak dapat diraba, dan tidak terlihat oleh mata, yang diberikan oleh satu pihak kepada pihak lainnya. Sebagai contoh, misalnya seorang pramugari di sebuah penerbangan. Ia memberikan pelayanan kepada penumpangnya. Pelayanan yang diberikan oleh pramugari tersebut adalah hal yang tidak dapat diraba, namun bisa dirasakan oleh para penumpang. Apakah pelayanannya baik, menyenangkan, ramah, dan sebagainya. Contoh lainnya adalah pelayanan dari seorang guru atau seorang dosen kepada para siswanya. Kepandaian daripada guru atau dosen tersebut dalam memberikan pengajaran bukanlah hal yang bisa diraba, namun bisa dirasakan oleh para muridnya. Karakteristik dari jasa memiliki 4 ciri. Yang pertama, jasa adalah sesuatu hal yang tidak berwujud atau intangible. Jasa tidak dapat diraba karena tidak berwujud dan tidak dapat dilihat serta tidak dapat disimpan. Sebaliknya, sebuah produk adalah sesuatu hal yang berwujud. Misalnya, seorang konsumen membeli produk sabun, ia dapat menjamah, ia bisa merasakan wujud daripada produk sabun tersebut. Namun dalam jasa, ia tidak dapat melakukan hal itu. Ia tidak dapat merasakan atau tidak dapat menyentuh wujud daripada jasa. Ia hanya bisa merasakannya. Apakah pelayanan yang diberikan baik, menyenangkan, ramah, atau tidak. Jadi, ciri dari jasa yang pertama adalah tidak berwujud atau intangible. Yang kedua, jasa adalah suatu hal yang sifatnya beragam atau bervariasi. Beragamnya jasa tidak dapat distandarisasikan. Jasa memiliki variasi dalam hal bentuk, kualitas, serta jenisnya, tergantung pada siapa, kapan, dan di mana jasa tersebut dihasilkan. Kualitas jasa sangat bergantung pada orang atau individu yang memberikan pelayanan jasa. Dan perbedaan pelayanan tersebut sangat ditentukan oleh bagaimana kecakapan, kecepatan, atau kualitas daripada masing-masing individu si pemberi jasa tersebut. Keragaman atau variasi dari pelayanan menjadi karakter dalam bisnis jasa. Meskipun perusahaan tersebut memiliki kesamaan bentuk ataupun kesamaan jasa, misalnya sama-sama perusahaan penerbangan atau sesama hotel, namun karakteristik pelayanan yang diberikan akan berbeda bagi masing-masing perusahaan ataupun industri jasa-jasa tersebut, pelayanan-pelayanan jasa tersebut. Itu sebabnya disebutkan jasa memiliki ciri yang kedua yaitu beragam atau bervariasi. Yang ketiga, ciri yang ketiga adalah jasa adalah sesuatu yang tidak terpisah. Tidak terpisah atau tidak dapat dipisahkan. Tidak dapat dipisahkan antara si pemberi dan si penerima jasa. Jasa, umumnya ketika jasa dihasilkan pada waktu itu juga, jasa tersebut dirasakan manfaatnya oleh si penerima jasa. Ini adalah sesuatu yang sifatnya seketika. Misalnya, ketika Anda ingin mencukur rambut, Anda mendatangi sebuah salon atau tukang cukur rambut. Ketika tukang cukur rambut tersebut melayani Anda dan memberikan pelayanan cukur rambut kepada Anda, maka Anda bisa merasakan manfaat daripada pelayanan yang diberikan saat itu juga.
Itu sebabnya disebutkan ciri daripada jasa adalah tidak terpisah. Yang keempat, jasa tidak memerlukan tempat inventory. Karena tidak berwujud, maka jasa adalah sesuatu yang sifatnya tidak membutuhkan inventory atau tidak bisa disimpan, tidak bisa digudangkan. Baik. Berikutnya kita akan membahas campuran produk barang dan jasa. Bisnis pada umumnya memiliki karakteristik seperti ini. Bisnis pada umumnya merupakan bauran atau perpaduan antara produk, barang, ataupun jasa. Perpaduan daripada keduanya. Barang yang dijual umumnya adalah campuran barang dan jasa. Misalnya, produsen mobil Toyota memproduksi mobil. Namun, mereka bukan hanya memproduksi mobil saja, mereka juga memberikan perpaduan antara produk dan jasa, yaitu misalnya adalah mereka juga menyediakan fasilitas bengkel, konsultasi-konsultasi, ataupun jasa-jasa keuangan yang berkaitan dengan produk mobil mereka. Ini merupakan perpaduan daripada produk barang dan jasa. Bisnis yang murni jasa pada umumnya adalah kumpulan manfaat yang tidak berwujud, yang tidak dapat diperlihatkan terlebih dahulu dan tidak dapat diuji coba sebelum melakukan pembelian. Sehingga umumnya resiko yang dirasakan oleh si pembeli atau si pelanggan akan lebih besar. Karena mereka tidak bisa mencoba atau merasakan manfaat daripada produknya dulu sebelum melakukan pembelian. Atau dengan kata tidak bisa mentes dulu sebelum melakukan pembelian. Misalnya, seorang pelayan yang kebetulan mempunyai masalah pribadi, di mana masalah tersebut mengganggu pikirannya, ini akan berdampak negatif terhadap kualitas pelayanannya ketika ia sedang memberikan pelayanan. Pada bisnis dengan kategori jasa murni, hal ini bisa saja terjadi. Dan kerugian bagi para pelanggan adalah di mana dia tidak bisa menguji coba dulu jasa yang diberikan, baru kemudian membayarkan jasanya. Lain halnya dengan produk. Produk adalah sesuatu yang bisa diuji cobakan, ditester dulu. Misalnya kalau mau beli makanan, kita mencicipi dulu testernya kalau disediakan. Baru kemudian kalau dirasakan cocok makanan tersebut, barulah kita melakukan pembelian terhadap makanan. Selanjutnya kita akan berbicara mengenai pemasaran jasa. Pemasaran jasa dianggap sebagai hal yang lebih sulit karena beberapa alasan. Alasan yang pertama adalah dalam pemasaran jasa, kita harus ingat bahwa konsumen tidak dapat melihat wujudnya. Ini adalah sesuatu yang tidak dapat dilihat, namun bisa dirasakan. Yang kedua, keuntungan bagi para pelanggan tidak dapat diukur dengan standar unit. Tidak seperti saat kita membeli sebuah produk. Bila mana kita membeli sebuah produk dengan harga tertentu, maka kita akan mendapatkan produk pada kuantitas tertentu pula. Membeli pisang goreng seharga 1.000 dengan uang Rp10.000, maka kita akan mendapatkan 10 buah pisang goreng. Untuk jasa, kita tidak dapat mengukurnya dengan standar unit. Yang ketiga, jasa merupakan hal yang tidak dapat dikuantifikasi. Misalnya, keramahan seorang pramugari bisa saja dinilai baik oleh penumpang yang satu. Namun belum tentu penilaian tersebut sama dirasakan oleh penumpang yang lainnya. Penilaian individu berbeda antara individu yang satu dengan individu yang lainnya. Itu sebabnya dalam pemasaran jasa ini menjadi satu hal yang dianggap sulit. Karena penilaian terhadap jasa merupakan hal yang tidak dapat dikuantifikasi. Ini menjadi tantangan dalam bisnis jasa, dalam pemasaran jasa. Bagaimana memahami keinginan dan harapan pelanggan terhadap jasa yang ditawarkan. Menawarkan jasa yang tidak nyata menjadi nyata, dan bagaimana memenuhi janji kepada para pelanggan. Ini menjadi tantangan tentunya bagi perusahaan-perusahaan jasa. Berikutnya kita akan melihat
Bagaimana perbedaan pemasaran barang dan jasa? Di tabel ini kita akan melihat bagaimana produk dan jasa dan bagaimana implikasi hasilnya. Produk adalah sesuatu yang sifatnya tangible, berwujud. Sementara jasa tidak berwujud. Implikasinya adalah jasa tidak dapat diinventarisasi, jasa tidak dapat dipatenkan, jasa bukan merupakan hal yang bisa di-display atau bisa dipertunjukkan dengan segera, dan jasa juga susah untuk ditetapkan harganya. Yang kedua, menurut Zemthal dan Bittner dalam bukunya Service Marketing, jasa adalah sesuatu yang sifatnya heterogen, sementara produk adalah sesuatu yang dapat distandarisasikan. Pemberian jasa dan kepuasan konsumen bergantung kepada bagaimana si pemberi jasa, dalam hal ini karyawan, melakukan kinerjanya atau memberikan jasa kepada para pelanggannya. Kualitas daripada jasa sangat bergantung pada faktor-faktor yang tidak dapat dikontrol. Kemudian, jasa juga merupakan satu hal yang sifatnya simultan. Secara bersamaan, seperti yang diungkapkan sebelumnya, jasa adalah sesuatu yang tidak dapat dipisahkan antara si pemberi dan si penerima jasa. Konsumen berpartisipasi dan mempengaruhi transaksi atau kejadian pertukaran antara si pemberi jasa dan penerima jasa. Serta konsumen mempengaruhi satu dengan yang lainnya. Konsumen juga, para karyawan juga mempengaruhi hasil daripada jasa yang diberikan. Bila mana karyawannya sedang merasa kurang nyaman atau memiliki permasalahan pribadi, hal ini cenderung mempengaruhi kualitas pelayanan yang diberikan kepada para pelanggan. Dan sulit untuk melakukan produksi secara massal. Ini menjadi implikasi daripada jasa. Sementara bagi produk atau barang, produksi terpisah daripada konsumsi. Dalam pengertian, produsen bisa saja memproduksi produk tersebut sekarang, namun belum tentu produk tersebut langsung digunakan oleh konsumen. Ada proses pendistribusian, kemudian ada juga proses pembelian yang dilakukan oleh konsumen, barulah kemudian produk tersebut digunakan oleh konsumen. Jadi sifatnya tidak seketika. Kemudian produk atau barang adalah sesuatu yang non-perishable, tidak mudah rusak, tidak mudah aus, tidak mudah hilang, atau tidak langsung hilang manfaatnya. Sementara jasa adalah sesuatu yang sifatnya perishable. Sebagai contoh, bila mana Anda menggunakan jasa pelayanan penerbangan, contohnya saja AirAsia, maka ketika Anda melakukan perjalanan dengan menggunakan penerbangan tersebut, saat itu Anda langsung merasakan manfaat daripada jasa yang mereka berikan. Setelah Anda sampai di tujuan, maka saat itu pula jasa tersebut perish atau sudah tidak ada lagi manfaatnya, sudah selesai masa manfaatnya. Lain halnya dengan produk. Bila mana Anda membeli produk, tentunya produk tersebut bisa Anda gunakan berulang kali. Contohnya saja membeli produk setrika. Tidak hanya digunakan satu kali lalu selesai masa manfaatnya, kecuali setrika tersebut rusak. Anda bisa menggunakan setrika tersebut berulang kali dengan pemakaian yang normal tentunya. Berikutnya kita akan membahas mengenai 3 jenis pemasaran dalam industri jasa. Dalam industri jasa kita mengenal 3 tipe pemasaran. Yang pertama adalah external marketing, pemasaran eksternal, atau pemasaran yang ditujukan langsung kepada pihak eksternal perusahaan, yaitu para konsumen atau para pelanggan. Yang kedua adalah internal marketing, dan yang ketiga adalah interaktif marketing. Kita bahas satu persatu. Yang pertama kita akan melihat apa yang dimaksudkan dengan external marketing ini. Ini berkaitan dengan bagaimana perusahaan mengelola hubungannya dengan pihak luar perusahaan. Misalnya bagaimana perusahaan melakukan penetapan harga, melakukan pendistribusian, dan mempromosikan jasa-jasa yang dimilikinya kepada para pelanggan. Ini mengenai bagaimana
hubungan perusahaan dengan pelanggan eksternal perusahaan. Kemudian yang kedua adalah internal marketing. Ini berkaitan dengan karyawan. Berkaitan dengan bagaimana perusahaan melatih dan memotivasi para karyawannya yang merupakan internal customer agar mereka dapat memberikan pelayanan yang baik kepada pelanggan. Kita harus mengingat satu hal penting dalam hal memberikan pelayanan kepada pelanggan. Para pelanggan membutuhkan pelayanan yang memuaskan agar mereka akan kembali menggunakan produk atau jasa yang kita berikan. Sama halnya dengan pelanggan eksternal, pelanggan internal perusahaan pun harus memiliki kepuasan. Dalam hal ini, kepuasan dalam melakukan pekerjaan, kenyamanan yang dirasakan oleh para pegawai dalam melakukan pekerjaannya akan berdampak terhadap kualitas pelayanan mereka terhadap para pelanggan eksternal perusahaan. Yang ketiga adalah interaktif marketing. Ini berkaitan dengan bagaimana kemampuan karyawan dalam menguasai bidangnya untuk menghadapi atau melayani pelanggannya dengan baik. Di dalam pemasaran jasa, kita harus memahami variabel-variabel marketing mix bagi perusahaan jasa. Bila mana dalam pemasaran tradisional kita mengenal ada 4 elemen pemasaran yang menjadi elemen pemasaran tradisional, yaitu yang kita kenal dengan istilah 4Ps, yaitu product, place, promotion, dan price. Dalam pemasaran jasa, elemen-elemen ini mesti ditambahkan dengan 3 elemen lainnya, yaitu people, physical evidence, dan proses. Selanjutnya kita akan melihat mengenai rangkaian jasa. Baik barang maupun jasa, masing-masing memiliki ciri khusus. Tetapi dalam banyak hal, barang dan jasa merupakan satu hal yang terpadu menjadi suatu kesatuan produk. Sebagai contoh, perusahaan Canon merupakan perusahaan yang memproduksi beberapa peralatan-peralatan elektronik yang terkait dengan komputer, misalnya printer atau LCD proyektor dan sebagainya. Pertanyaannya adalah, apakah Canon merupakan perusahaan produsen perangkat komputer atau merupakan bisnis jasa? Walaupun Canon merupakan perusahaan yang memproduksi perangkat komputer ataupun perangkat-perangkat yang terkoneksi atau yang berhubungan dengan komputer, banyak karyawannya juga yang memberikan jasa kepada para pelanggannya dalam hal misalnya konsultasi mengenai sistem integrasi, konsultasi mengenai pembangunan jaringan, konsultasi mengenai hal-hal yang berkaitan dengan pelatihan dan pendidikan, serta konsultasi-konsultasi lainnya yang merupakan pendukung dari produk Canon tersebut. Itu sebabnya apa yang mereka tawarkan adalah perpaduan antara jasa dan produk. Banyak perusahaan yang melakukan hal ini dan bisnis pada umumnya melakukan hal ini. Berikutnya kita akan melihat tabel rangkaian jasa. Di sini ada beberapa produk mulai dari salt, necktie, dog food, house, automobile, tailor suit, fast food restaurant, television, travel, advertising agency, theater, nursing, and teaching. Ada beberapa rangkaian produk dan jasa. Bila mana kita melihat di sini, salt, garam, necktie, dasi, dog food, makanan anjing, ini adalah produk murni barang. Sedangkan teaching, nursing, kemudian theater, itu merupakan murni produk jasa. House, otomobil, mobil, kemudian tailor suit atau tukang jahit, ini merupakan pencampuran antara jasa dan barang, di mana porsi jasanya lebih kecil dibandingkan dengan porsi barang. Kemudian makanan di restoran fast food, ini merupakan item yang balance, yang equal antara penghasilan produk dengan jasanya, di mana
di dalam restoran, mereka tidak hanya menjual makanan yang mereka masak, tapi juga mereka sekaligus memberikan jasa yang ramah, jasa yang menyenangkan, pelayanan yang ramah dan menyenangkan kepada para pelanggannya. Kemudian, televisi, jasa penerbangan, dan agen iklan, ini merupakan pencampuran antara barang dan jasa, di mana porsi jasanya lebih besar dibandingkan dengan porsi barangnya. Inilah rangkaian jasa yang umumnya dihasilkan oleh industri-industri atau perusahaan-perusahaan atau bisnis-bisnis pada umumnya. Ada yang sifatnya produk murni, ada yang sifatnya jasa murni, tapi ada juga yang merupakan perpaduan daripada kedua hal ini dengan porsi yang berbeda. Ada porsi produknya lebih besar daripada porsi jasanya dan sebaliknya. Berikutnya, jasa diklasifikasikan dengan 3 cara, yaitu yang pertama, jasa yang bersandar pada manusia atau jasa yang bersandar pada peralatan. Yang kedua adalah jasa yang diperuntukkan untuk mencari keuntungan dan yang tidak mencari keuntungan, serta jasa yang disponsori oleh pemerintah. Yang pertama, kita bahas mengenai jasa yang bersandar pada manusia atau peralatan. Kualitas pelayanan jasa yang disampaikan oleh manusia diklasifikasikan berdasarkan 3 kecakapan kerja, yaitu yang pertama adalah tenaga tanpa keahlian. Contohnya di sini adalah para tukang kebun, para satuan pengamanan, atau petugas kebersihan. Ini merupakan jasa yang bersandar pada manusia dengan klasifikasi tenaga tanpa keahlian. Yang berikutnya adalah tenaga ahli. Dalam hal ini, para pemberi jasa memerlukan pelatihan khusus ataupun pendidikan singkat untuk dapat memberikan pelayanan kepada pelanggannya. Contohnya, para teknisi peralatan sederhana, teknisi bagian perbaikan dan sebagainya, ini memerlukan pelatihan khusus. Misalnya orang yang mau membereskan saluran air, dia perlu pemahaman yang khusus mengenai bagaimana memperbaiki saluran air yang baik dan benar. Atau para teknisi-teknisi elektrik atau teknisi-teknisi bagian kelistrikan, mereka juga harus memahami bagaimana membuat sistem kelistrikan yang baik dan bagaimana melakukan perbaikan bila mana ada kerusakan. Yang ketiga adalah pakar, yaitu tenaga yang sangat ahli atau profesional, yaitu seseorang yang benar-benar ahli dalam bidangnya yang dapat memberikan pelayanan kepada pelanggan, misalnya para konsultan manajemen, konsultan pajak, para akuntan, serta para pengacara, dan profesi-profesi lainnya. Berikutnya adalah jasa yang bersandar pada peralatan. Ini dibagi atas 3 bagian. Yang pertama, jasa yang murni disampaikan atau dilakukan oleh peralatan tanpa bantuan manusia atau sifatnya otomatis. Misalnya, ATM. Mesin ATM secara otomatis mengeluarkan uang ketika seseorang memasukkan kartunya dan memasukkan PIN-nya serta memberikan perintah-perintah untuk mengeluarkan uang. Tidak membutuhkan adanya teller manusia untuk melakukan hal ini. Ini dilakukan secara otomatis oleh mesin ATM tersebut. Atau contoh lainnya adalah fasilitas cuci mobil otomatis, di mana proses pencucian mobil tersebut dilakukan secara otomatis oleh mesin-mesin, baik itu mesin yang mengeluarkan atau menyemprotkan air, mesin yang menyemprotkan sabun, dan sebagainya, sampai melakukan pengeringan terhadap mobil tersebut. Yang kedua adalah jasa yang disampaikan melalui peralatan yang dioperasikan oleh petugas yang tidak memerlukan keahlian, dan jasa yang disampaikan melalui peralatan yang harus dioperasikan oleh para tenaga ahli. Yang kedua, jasa yang diperuntukkan untuk mencari keuntungan dan yang tidak mencari keuntungan. Banyak organisasi jasa membedakan dirinya berdasarkan status tujuannya. Pada umumnya, organisasi-organisasi jasa bertujuan untuk mencari keuntungan. Salah satu contoh dari organisasi jasa yang tidak bertujuan untuk mencari keuntungan adalah Palang Merah Indonesia. PMI adalah organisasi yang tidak mencari keuntungan, tidak bertujuan untuk mencari keuntungan. Organisasi ini tidak terlibat dalam pemasaran yang sifatnya komersil.
tapi mendorong donasi berdasarkan kerelaan agar orang-orang secara sukarela menyumbangkan darahnya. Organisasi ini melakukan bentuk pemasaran, namun bukan bagaimana mendapatkan darah untuk dijual kepada orang yang membutuhkan, tetapi bentuk pemasarannya adalah bagaimana mendapatkan darah untuk menolong orang lain yang membutuhkan darah tersebut. Yang ketiga adalah jasa yang disponsori oleh pemerintah. Contoh daripada jasa yang disponsori oleh pemerintah ini misalnya adalah pemerintah Singapura menyediakan layanan konseling pranikah kepada pasangan-pasangan yang ingin menikah ataupun memberikan bimbingan kepada anak-anak dan pemeliharaan manula. Atau bentuk jasa lainnya yang disponsori oleh pemerintah misalnya adalah memberikan pelatihan-pelatihan kepada para petani mengenai bagaimana bercocok tanam yang baik, penggunaan pupuk-pupuk yang lebih baik, ataupun penggunaan peralatan-peralatan pertanian yang lebih menunjang kepada produk pertanian yang lebih unggul dan sebagainya. Baik, demikianlah bagian pertama daripada materi kita yang ketiga, yaitu konsep pemasaran jasa. Materi lanjutannya akan kita lanjutkan pada bagian yang kedua. Terima kasih untuk perhatiannya.